Oke, halo Sobat RSU UKI. Ini kayaknya belum ada yang join deh. Bentar ya. Oke, Kak Stefani, kita request join dulu ya Kak. Oke, baik. Oke. Nah, oke. Halo, sebentar. Ah, Oke, udah bersama kita nih Dokter Stefani. Untuk pertama-tama kita sapa dulu kali ya. Selamat pagi Sobat RSU UKI yang udah bergabung di IG Live Smart Health Series pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kesehatan gigi bersama narasumber kita Dokter Stefani Cecilia. Nah, sebelumnya saya berterima kasih kepada Sobat RSUC yang sudah bergabung pada IG pagi hari ini. Izin perkenalan dulu. Saya Karin, saya yang akan memandu live Instagram kita pada pagi hari ini. Nah, langsung aja nih, di pagi hari ini kita akan ngobrol seputar kesehatan gigi dan mulut bersama Dokter Stefani Cecilia. Dokter Stefani ini adalah dokter gigi di Rumah Sakit UKI dan juga founder dari medication.id. Nah, topik yang akan kita bahas ini yaitu waspada tanda gejala COVID-19 di mulut. Nah, karena sangat menarik ya, karena biasanya COVID-19 ini tanda-tandanya tuh kayak batuk pilek gitu kan. Nah, rupanya ini ada juga tanda-tanda COVID-19 yang ada di mulut. Langsung aja nih kita sapa Dokter Stefani. Halo Kak, halo dokter. halo, Rumah Sakit Uki. So happy weekend-weekend pagi ini kita bisa ngobrol-ngobrol terkait gejala COVID ya yang ada di rongga mulut. Dan pastinya ini jadi salah satu hal penting juga karena kan memang meskipun pandemi ini sudah melandai ceritanya ya untuk kota-kota tertentu, tapi tetap gejala-gejalanya seperti after COVID itu juga pasti harus diperhatikan apalagi ada kaitannya dengan kesehatan rongga mulut. Betul, betul. Jadi lagi sibuk apa nih Kak hari ini? Ya, hari ini sih paling kayak mau biasa ya family time dengan untuk Family keluarga, time terus ya, kemudian iya. bisa bisa sharing-sharing sebentar dulu bersama sobat Uki Hebat di sini. Diharapkan juga bisa jadi informasi tambahan gitu ya, untuk kita bisa sama-sama mengedukasi kesehatan terkait topik kita. Oke. Nah, berarti nggak usah panjang lebar lagi nih. Ini udah ada berapa pertanyaan untuk Dokter Stefani. Tapi kalau Sobat RS UKI yang mau bertanya juga bisa langsung tulis pertanyaan Sobat di kolom komentar atau di kolom Q&A. Nggak usah malu-malu untuk bertanya karena Dokter Stefani ini udah cantik, ramah lagi. Jadi pasti bakal dijawab pertanyaannya Sobat. Nah, langsung aja ke pertanyaan pertama nih, Dok. Seperti kita tahu kan, gejala COVID-19 itu kan biasanya batuk pilek, demam. Nah, rupanya nih ada tanda-tanda gejala COVID juga yang ada di mulut. Nah, apa aja sih, Dok, tanda-tanda gejala COVID-19 ini yang di mulut? Boleh dijelaskan, Dok?
Iya, jadi sebetulnya ini kan kita belum tahu ya kalau COVID ini seperti apa karena kan ini salah satu penyakit yang baru juga. Jadi memang dari beberapa penelitian terakhir itu ada yang mengatakan di beberapa jurnal juga bahwa ada beberapa tanda yang atau manifestasi yang terdapat di rongga mulut gitu dari COVID-19 ini gitu. Baik itu yang memang punya gejala berat sampai gejala ringan atau bahkan memang setelah selesai dari COVID itu sendiri. Nah, biasanya itu ada 5 nih, ada 5 tanda yang harus diperhatikan yang biasanya itu berkaitan dengan kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama itu kadang biasa ada lesi gitu ya di dalam rongga mulut atau benjolan gitu biasanya di sekitar lidah. Nah, atau mungkin bisa berupa ulcer gitu ya seperti kita sariawan gitu ya. Kadang mungkin saya nggak tahu ya, puji Tuhan saya belum pernah menyintas COVID gitu ya. Tapi mungkin Iya. teman-teman di sini gitu yang mungkin dulu pernah atau sekarang amit-amit gitu ya, Amin. ternyata menyintas COVID gitu ya. Terus ngerasa kayak, aduh kok di rongga mulut nih ada putih-putih, terus kok ngerasa kayak ada sariawan. Nah, itu juga harus diperhatikan. Karena kan kalau kita kan orang Indonesia nih, kalau sariawan udah langsung kayak pengen apa beli apa istilahnya obat kenalok gitu ya. Maksudnya yang di luar merek ya biasa kan Iya. mindsetnya kan seperti itu. Nah, tapi ini karena sekarang itu pandemi atau mungkin punya riwayat contohnya seperti COVID itu juga harus diperhatikan karena kalau kita istilahnya langsung menata laksana seperti itu obat kenalok kan memang ada sifat imunosupresannya ya. Jadi takutnya nanti malah blow up atau kenapa-kenapa. Nah, itu juga harus di make sure bahwa apa namanya ulcer ataupun apa namanya sariawannya itu bukan disebabkan karena COVID gitu. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan. Terus habis itu yang kedua selain ada ulcer ataupun benjolan atau lesi, nah ya, biasanya itu rongga mulut pasti terasa kering ya karena apa namanya kita tuh kan sedang berada di pandemi ini, jadi sistem imun kita juga kan uh, berpengaruh gitu ya, bisa drop sehingga akhirnya kelenjar air liur kita tuh agak susah untuk mengeluarkan air liur sebagai cleansing di rongga mulut kita. Jadi itu sih karena biasanya gejalanya itu ada apa namanya ada fissure gitu di rongga mulutnya, maksudnya di sudut mulutnya gitu. Terus kemudian ngerasa kalau ngomong tuh nggak enak. Apalagi kalau dulu kita ngelihat apa namanya pasien-pasien COVID tuh ngerasa kok nggak bisa ngerasa. Nah, itu juga jadi salah satu tandanya gitu ya. Yaitu adalah yang ketiga ada perubahan rasa. Karena kan taste bud yang ada di lidah itu akan terganggu fungsinya juga gitu. Jadi itu menyebabkan kita susah untuk mengenali rasa yang manis, gitu. Rasa Oh, yang oke. asin gitu Dan atau rasa yang rasa dirasa cinta. ya guys. Oh, rasa cinta. Iya, Rasa gitu ya makanya dok ya. iya, itu yang ketiga perubahan rasa dan tentunya ada sensasi pada lidah juga karena tadi kan pengaruh ke taste bud ya, pengaruh kita mengecap rasa ketika kita mencoba makanan tentu di lidah kita juga pasti akan berbeda. Biasanya lidah tuh terasa kayak panas, terus kemudian rasa nggak nyaman gitu, atau bahkan ada ngerasa iritasi. Dan biasanya kalau di kasus-kasus yang severe gitu ya, ada juga perubahan apa namanya perubahan tampilan gitu pada lidah. Jadi memang ada salah satu kondisi namanya itu geographical tongue. Nah, itu juga bisa dikaitkan di beberapa jurnal. Jadi kayak ada bentukan pulau-pulau seperti itu di lidahnya. Biasanya itu berwarna agak kemerah-merahan dan itu berubah-berubah. Nah, itu kadang ada yang dikaitkan dengan COVID-19 ini. Jadi sebetulnya sih pada intinya karena ini tuh masih baru ya, jadi butuh penelitian lebih lanjut. Tapi pada intinya ibaratnya transmisi COVID itu kan awalnya juga dari droplet yang asalnya kan dari rongga mulut. Jadi penting sih untuk kita tuh at least tahu ya dan juga aware gitu terkait kebersihan rongga mulut dan gejala-gejala tadi gitu kalau kaitannya dengan COVID. Oh gitu. Berarti ada 5 ya berarti ya dok ya?
5 Iya, tanda-tanda betul. gejala Rata-rata COVID sih ada ini. 5, cuman pasti Mm-mm. seiring perkembangan penelitian pasti nanti akan ada bertambah juga gitu. Karena kan ini kan nggak cuman COVID aja, tapi siapa tahu ada penyakit bawaan kayak misalkan komorbid Hmm. gitu kan. Dan ternyata pasiennya juga punya diabetes ataupun punya TB misalkan, jadi akhirnya memperparah. Ya itu juga manifestasi di rongga mulutnya jadi semakin banyak gitu. Misalkan ada kandidiasis, ada jamur gitu ya. Terus kemudian ada radang gusi, ya, apa namanya gingivitis gitu. Nah itu hal-hal seperti itu sih yang harus diperhatikan. Oh gitu, baik. Berarti dari 5 yang dijelaskan gejala tadi nih doknya, kita bagaimana nih kita tahu udah terkena COVID tang berarti ya, COVID tang ini, apakah kita udah mengalami 3 dari 5 gejala tersebut atau kita harus mengalami 5 gejala tersebut baru bisa didiagnosis kita mengalami COVID tang ini? Sebenarnya ini bukan kayak suatu hal yang plek gitu diagnosis, oh kamu kena COVID tang gitu. Enggak Mm, sebetulnya. mm, mm, Ini COVID tang ini sebetulnya hanya kumpulan gejala-gejala yang biasanya itu dikaitkan dengan pandemi COVID-19 ataupun memang orang-orang yang menyintas gitu atau memang terkena COVID-19 gitu. Nah, pada prinsipnya kan sumbernya itu kan dari COVID-19-nya. Jadi kalau memang COVID-nya udah kelar gitu kan, maka biasanya gejala-gejala di dalam rongga mulutnya juga akan ngikut gitu, akan ngikut healing gitu. Tapi pada intinya itu semua bisa terbantu kalau kita maintain oral health kita juga bagus. Misalkan kita kalau udah tahu nih lagi pandemi kayak gini atau enggak memang after COVID gitu ya penyintas, kita kumur gitu menggunakan obat kumur untuk apa namanya mereduksi bakteri-bakteri patogen yang ada di rongga mulut kita atau enggak kita juga ya at least sikat gigi yang bener deh gitu ya mm, 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 mm. simpelnya gitu ya udah tahu abis itu pasti kan masih takutnya kita masih ada sisa-sisanya ya dan kalau memang udah ngerasa risih banget gitu ya misalkan kok abis covid tuh saya ngerasa ada sariawan terus ya dok ya yang nggak sembuh-sembuh gitu misalkan kayak tadi ulcer gitu. Nah, itu jangan langsung diobatin dengan istilahnya obat-obat yang beredar gitu ya, maksudnya obat-obat pasaran pada sariawan umumnya. Lebih baik sih konsultasi dulu, karena kan kita juga harus lihat nih biasanya kalau dokter gigi gitu, melihat ini bentuknya tuh beneran apa namanya ulcer atau sariawan karena sariawan pada umumnya atau mungkin karena virus lain yang bisa dikaitkan dengan COVID gitu. Jadi itu juga treatmentnya akan cukup berbeda dan harus hati-hati. Jadi itu sih. Oh, berarti emang kita harus konsultasi dulu ya, Dok ya. Jangan sampai kayak kita so tahu gitu ya. Ini sariawan biasa, sariawan pakai ini gitu ya. Berarti emang harus konsultasi dulu ya, Dok ya. Oke. Betul, Nah, betul. eh, berarti nah ini ada pertanyaan. Oh, bagi intermezzo dulu nih, Dok. Jadi bagi sobat RSUP yang ingin bertanya bisa langsung tulis pertanyaan eh, sobat di kolom komentar atau di kolom Q&A. Nah, pertanyaannya seputar kesehatan gigi dan topik kali ini tuh topik waspada tanda gejala COVID-19 di mulut ya. Oke, balik lagi nih, ada pertanyaan lagi nih dok. COVID-19 ini kan udah hampir 2 tahun ya dok ya kita mengalami pandemi ini. Nah, COVID tang ini tuh munculnya tuh kapan ya dok? Kan katanya baru-baru ini atau udah setahun yang lalu atau kapan ya dok ya? Sebetulnya COVID tang ini tuh muncul ya karena ada virus gitu. Jadi nggak cuma Hmm. COVID aja nih Karin, tapi juga sebetulnya kalau kita dulu ya belajar ada namanya oral medicine, itu semua hampir rata-rata virus itu kita bisa deteksi di rongga mulut. Contohnya misalkan outside dari Hmm. COVID ya, misalkan kayak herpes gitu, itu kita bisa lihat dari bentuk sariawannya juga gitu yang membedakan dengan sariawan yang biasa atau sariawan akibat trauma gitu. Jadi itu sih dengan gejala-gejala itu kita bisa sebetulnya deteksi dari apa namanya keadaan di rongga mulut. Gak hanya COVID, gak hanya herpes, tapi juga kayak misalkan TBC, terus kemudian diabetes juga itu ada manifestasinya di rongga mulut. Kalau misalkan dia Oh. pada penderita kayak diabetes gitu biasanya
gusinya itu lebih bengkak, ada gingivitis gitu. Jadi kadang rawan kalau misalkan dilakukan scaling atau apa karena kan nanti setelah bengkak ada perdarahan, takutnya susah untuk sembuhnya kan. Terus kemudian dikaitkan dengan gigi yang goyang gitu karena ada level tulang penyangga giginya juga semakin turun gitu. Itu contohnya ya. Terus kalau misalkan di TBC karena itu ada virus juga gitu, tuberkulosis bakteria juga gitu kan, dia akhirnya menyebabkan manifestasi adanya keputihan nih biasanya di biasanya itu di dinding gusi ataupun di area lidah atau di langit-langit mulut gitu yang biasanya disebut dengan candidiasis dan itu biasanya cara kita menentukan oh ini diagnosanya penyakit ini gitu. Nah, kalau COVID yang sendiri karena ini COVID itu adalah virus yang termasuk baru sehingga kita butuh waktu nih untuk melihat gejala-gejalanya ada nggak sih di ada nggak sih di rongga mulut karena kan ini virus kan yang pada dasarnya itu hampir-hampir mirip sama lah dengan AIDS dengan SARS gitu ya dan MERS juga. Nah kalau untuk AIDS, SARS dan MERS aja itu juga punya manifestasinya sendiri di rongga mulut, cuman memang lebih parah gitu ya dibandingkan dengan COVID-19 ini. Jadi intinya itu, jadi kayak COVID tang ini sebetulnya kayak jendela supaya kita tuh memastikan oh ini masih COVID nih pasiennya masih ada gejala-gejala di rongga mulut yang biasanya itu dari kita akan bisa suggest gitu ya konsul gitu ke dokter spesialis terkait untuk misalkan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Contohnya kalau memang udah PCR terus kemudian ditambah lagi dengan pemeriksaan antibodi kuantitatif dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau untuk COVID tang ini sumbernya itu adalah COVID. Jadi kalau COVID-nya udah kelar, udah pasiennya udah ngerasa sehat, terus kemudian imunnya itu juga udah baik gitu. Biasanya gejala-gejala yang ada itu ya apa namanya udah healing sendiri, udah turun sendiri, termasuk yang di COVID tang ini atau di rongga mulut ini gitu. Jadi tapi kembali lagi walaupun ternyata dia udah bebas nih dari COVID, tapi kita juga harus maintain karena kan gejala-gejala yang ada di rongga mulut, contohnya tadi ya COVID tang ini, ya itu juga bisa tetap timbul kalau apa namanya oral hygiene-nya juga nggak dijaga ya tadi ya. Terus kemudian tata laksananya juga sembarangan kayak dalam arti tadi udah tahu ini sariawan karena COVID gitu, tapi dikasih obatnya asal-asalan gitu yang akhirnya malah menekan imun juga. Nah, itu yang paling penting. Terus kemudian nggak kumur misalkan, terus ya dan lain sebagainya lah ya. Jadi kalau COVID udah kelar tapi tata laksana di sininya nggak ini, ya apa namanya ya jadi susah juga nanti untuk bisa mengendkan semuanya. Intinya tubuh kita tuh kayak satu sistem gitu. Jadi kalau misalkan tadi sumber virusnya itu udah selesai, maka gejala-gejala yang mengikutinya ya pasti mudah-mudahan sih udah akan healing dengan sendirinya gitu. Dengan catatan kita juga harus menjaga kesehatan gigi kita ya, rajin gosok gigi, Betul. kumur-kumur, dan segala macamnya ya berarti ya dok ya. Oke, nah boleh untuk sobat RSUKI yang mau bertanya bisa langsung aja ditulis di kolom komentar atau di kolom Q&A. Jangan malu bertanya, nanti sesat di jalan ya. Oke, boleh bertanya. Selagi kita menunggu pertanyaan dari sobat RSUKI nih, kita mungkin bertanya lagi nih tentang seputar kesehatan gigi. Agak melenceng sedikit dari pembicaraan kita COVID tang ini. Oh, boleh dok membagi-bagi tips nih. Nah, eh, saya ingin tahu nih dok, biasanya kan kalau kita datang ke dokter gigi cuman ingin nambel gigi bolong atau pasang behel. Nah, seharusnya tuh kita harus rutin nggak sih dok ke konsultasi untuk kesehatan gigi? Itu tuh kalau kita harus eh, apa ya, kayak memeriksakan kesehatan gigi kita tuh harus sebulan sekali atau berapa minggu sekali? Bagaimana dok? Nah, sebenarnya kalau untuk memeriksakan kesehatan gigi dan mulut kita, pada idealnya ke dokter gigi itu at least 6 bulan sekali ya, rutin untuk cek. Karena kan di situ dalam arti dalam waktu 6 bulan itu biasanya udah ada muncul nih karang-karang gigi yang memang harus dibersihkan, yang nantinya akan menyebabkan gingivitis atau radang gusi. Nah, terus kemudian kalau ada keluhan, biasanya kalau komplain terkait
terkait apa namanya ngilu, terus kemudian giginya bolong, terus ataupun gusi yang berdarah secara akut gitu. Nah, itu yang baiknya harus langsung ke dokter gigi, jangan ditunda-tunda. Karena kadang kan kalau misalkan Benar-benar. orang tuh kayak aduh sakit nih giginya, iya nanti deh. Nah, itu juga harus hati-hati. Kalau sakit gigi itu ya pasti tanda-tanda awal adanya ya mungkin ada masalah ya. Yang biasanya terjadi itu adalah lubang atau karies yang nanti kalau misalkan ditunda-tunda terus, maka proses kariesnya, proses perkembangan si karies itu jadi besar, lubangnya jadi besar juga akan tetap terjadi gitu. Jadi kita juga nanti yang harusnya bisa nambel cuman sedikit, jadi akhirnya harus nambel lebih dalam lagi atau bahkan perawatan saluran akar. Jadi itu yang harus diperhatikan juga. Tapi kalau misalkan pada dasarnya nggak ada keluhan yang signifikan nih, misalkan bisa langsung ke dokter gigi biasanya setiap 6 bulan sekali, at least untuk check up gitu. Tapi meskipun begitu kan karena memang kita sedang menghadapi pandemi seperti ini, tetap Iya. protokol kesehatannya juga harus diperhatikan. Jangan mentang-mentang, aduh aku mau 6 bulan nih check up ke dokter gigi, tapi ternyata lupa gitu ya, habis COVID gitu. Nah itu juga harus ini kan ya, karena kan kita juga nggak mau menjadi apa pencetus apa penularan juga ya di Iya, tempat benar-benar. klinik gitu. Iya, betul. Jadi sobat RSUK nih yang kalau mau emang emang harus konsul ya 6 bulan sekali, tapi lihat kondisi dulu kalau misalkan habis terkena COVID atau emang COVID lagi tinggi-tinggi, mungkin ditunda tunda dulu kali ya dok ya gitu. Jadi kayak emang kita harus berhati-hati juga untuk di masa pandemi ini untuk penularan COVID ya. Nah, mungkin dok ada tips-tips gitu nggak dok untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut atau kita harus sikat gigi 4 kali sehari gitu untuk lebih bersih atau kumur-kumur kita harus kumur-kumurnya tuh pakai apa gitu. Boleh dok tips-tipsnya? Sebenarnya kalau sikat gigi tuh nggak usah yang harus sering-sering banget ya. Jadi kayak Mhm. uh, frekuensi kita sikat gigi tuh nggak menentukan kalau kita tuh bakal bersih banget gitu. Kayak misalkan, dok Mhm. saya udah sikat gigi 10 kali sehari gitu. Wah. Belum tentu. Justru malah takutnya itu memberikan efek-efek yang nggak baik juga. Jadi pada intinya sesuatu yang berlebihan juga tidak baik. Sebetulnya kalau dari FDA Mhm. sendiri itu merekomendasikan sikat gigi itu 2 kali sehari. Jadi pagi setelah sarapan dan malam Hmm. sebelum tidur. Nah, tapi yang paling menjadi masalah tuh ya untuk masyarakat Indonesia adalah tekniknya nih, itu udah benar apa belum gitu. Kadang kan Hmm. sikat gigi tuh kayaknya kalau kita ke pasaran gitu atau enggak kita ke swalayan, ke supermarket kita ngeliatnya kayak, oh ini yang paling mahal nih ya. Terus habis itu lagi Benar. diskon, berarti ini yang paling bagus nih sikat giginya, belum tentu. Jadi memang kalau untuk kita sikat gigi, itu yang harus diperhatikan itu adalah bentuknya nggak perlu yang macam-macam. Dalam arti itu nggak perlu yang bentuknya X atau bulat-bulat atau yang mungkin kayak elektrik atau gimana gitu. Cukup sederhana aja sebetulnya yang satu garis lurus dan bulunya juga datar gitu. Dan kalau bisa sih yang ujungnya itu kayak tapered gitu, kayak runcing gitu. Dalam Oh, arti kalau oke. ujungnya itu tipis ya kan, itu kita bisa menyikatnya itu sampai ke dalam sulkus-sulkus gusi sehingga akhirnya plak-plaknya pun jadi lebih gampang terangkat. Nah, yang paling aduh aku nggak bawa ininya ya. Nah, ini ya, kebetulan aku di meja tuh ada. Wah, boleh. Boleh dok. Jadi yang paling sebenarnya ya kalau sikat gigi kadang orang tuh ngelihat kayak video gitu ya di iklan ataupun di mana gitu kan, jadi salah persepsi mungkin sikat giginya seperti ini. Jadi kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Iya, Nah, ini yang iya. harus diperhatikan. Sebenarnya ini salah satu teknik yang kurang benar sebetulnya karena kita kalau menyikat gigi itu baiknya dari bawah ke atas. Jadi dari gusi ke arah giginya, arah mahkotanya gitu. Supaya Oh, kita oke. bisa mengeliminasi si plak-plaknya itu. Karena kalau seperti ini kan yang ada plak-plaknya yang apalagi di kantung gusi di bawah ini itu nanti kan nggak keangkat kan gitu. Jadi kita biasanya dari gusi ke atas 45 derajat digetarkan, sama juga kalau gigi atas berarti dari gusi ke bawah seperti itu. Dan jangan lupa biasanya itu di bagian dalam-dalamnya kayak misalkan di bagian dekat lidah yang menghadap ke lidah, baik rahang bawah dan rahang atas itu juga harus diperhatikan karena itu yang jadi suka salah sih. Kadang orang tuh ngerasa kayak
Oh iya dok, saya udah sikat gigi dok, 5 kali sehari setiap mandi saya Hmm. sikat gigi, terus kenceng-kenceng saya sikat giginya, terus Hmm. ternyata sikat gigi kayak gini. Nah ini tuh bisa menyebabkan abrasi gitu, apalagi kan setiap biasanya ya di dalam pasta gigi yang kita pakai itu tuh ada uh, aku nggak mengeneralisasikan pasta gigi tertentu, tapi rata-rata di pasta gigi itu ada istilahnya SLS-nya, itu sodium lauryl sulfatnya, jadi itu yang biasanya itu berfungsi sebagai pembersihnya deterjen. Nah itu kandungan itu kalau kita pakai terus-terusan memang bisa menyebabkan abrasi, ada punya sifat abrasifnya, sehingga Oh, akhirnya jaringan keras gigi pun nanti akan lama-lama berkurang gitu. Jadi kayak apa namanya, terkikis lama-kelamaan dan menyebabkan hipersensitivitas gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi jangan mentang-mentang kita kayak ngerasa udah, kita udah sikat gigi kok dok, 5 kali dok sehari gitu, iya. tekniknya benar nggak gitu. Terus kemudian Hmm. apa namanya, nggak perlu sering-sering juga sih. Yang penting waktu yang tepat dan teknik yang tepat gitu. Oh, bermanfaat sekali nih bagi Sobat Tuki. Bagi Sobat RS Uki, bagi saya juga nih, karena mungkin banyak yang salah ya, yang selama ini cuman kayak kanan kiri, kanan kiri. Wah, sekarang rupanya dari arah gusi ke mahkota ya dok ya, dari bawah ke atas gitu ya dok ya. Oh, ini ada pertanyaan nih dok, dari Melati underscore Manurung. Nih pertanyaannya, Dok, mau bertanya, sebenarnya penyebab sariawan itu apa ya, Dok? Apakah karena kurang minum air, atau kurang vitamin C, atau penyebab lainnya, Dok? Boleh dijawab, Dok? Oke, terima kasih Bu Melati. Oke, kalau sariawan tuh sebenarnya banyak, Karin. Jadi macam-macamnya, kayak misalkan, sorry. Iya, oke, tadi sempat nge-freeze. Iya, kalau sariawan tuh sebetulnya banyak macam-macamnya. Jadi kalau secara general itu memang ada yang memang istilahnya tuh penyebabnya bisa dari turunan ya, ataupun kayak ada riwayat di keluarga itu sering banget gitu mengalami sariawan ini gitu. Nah, namanya adalah recurrent stomatitis ulcer gitu, recurrent aphthostomatitis. Jadi ini tuh apa ya, kayak biasanya itu di neneknya, kakeknya sering sariawan mendadak gitu ya. Terus kemudian anaknya juga sering sariawan mendadak, itu bisa dikaitkan dengan hal-hal seperti itu turunan. Tapi memang dipicu oleh ketahanan tubuh juga. Jadi saat itu memang lagi capek gitu hingga akhirnya timbul sariawan. Dan biasanya kalau sariawan-sariawan yang seperti ini tuh bentukannya tuh kayak reguler gitu. Jadi kayak istilahnya bulat aja gitu. Jadi dia nggak disebabkan oleh uh, apa namanya, faktor-faktor atau trigger-trigger lain. Nah itu bisa. Nah biasanya kalau kayak sariawan yang memang dikaitkan dengan faktor ini, terapinya ya cukup dengan vitamin B12, asam folat gitu, karena kan dari daya tahan tubuhnya aja ya. Ataupun kalau memang mau diobatin sariawannya ya cukup bisa juga dengan pakai apa namanya, kok aku lupa ya namanya itu apa ya, aloe vera, pokoknya ada gel gitu ya untuk ke sariawannya gitu. Jadi cukup simpel sih. Tapi ada juga sariawan yang disebabkan oleh traumatic activity, contohnya sikat giginya itu terlalu kencang gitu misalkan, atau enggak abis cabut gigi gitu, atau apa ya, aktivitas-aktivitas fisik sih yang kadang tuh melukai area gusinya hingga akhirnya tuh sariawan. Nah biasanya tuh bentukannya tuh irregular, jadi dia apa namanya, nggak beraturan gitu, karena kan memang ke apa namanya, ke picu oleh aktivitas fisik tadi kan, contohnya sikat gigi itu terlalu keras akhirnya bikin sariawan. Nah kalau kayak gini biasanya karena ini tuh traumatic ulcer, jadi penata laksananya juga agak beda. Biasanya ini kita sarankan untuk kumur dengan obat kumur antiseptik atau enggak betadin gitu ya, karena kan kita ingin mereduksi infeksinya gitu. Bisa juga ditambah dengan vitamin tadi ya, vitamin B12 dan
asam folat. Nah, itu biasanya yang cukup sering terjadi. Tapi selain itu, ada juga sariawan-sariawan yang memang dikaitkan dengan infeksi virus. Nah, kalau itu, Hmm. contohnya tadi kayak misalkan COVID-19 gejalanya bisa timbul sariawan atau penyakit-penyakit lain. Contohnya misalkan kayak herpes atau enggak penyakit-penyakit lain lah, pokoknya yang infeksi virus gitu ya. Nah, itu manifestasinya juga bisa muncul sebagai sariawan. Nah, kalau yang ini itu sangat tidak disarankan untuk istilahnya langsung obatin sariawan itu dengan kenalog gitu atau yang Hmm. gitu. Karena takutnya itu akan apa ya, akan mempengaruhi daya tahan tubuh kita juga untuk bisa memerangi si virus ini. Nah, biasanya kalau seperti itu harus diperhatikan apakah pas sariawan itu sebelumnya itu ada gejala kayak misalkan sakit kepala, pusing, demam gitu ya, menggigil, pokoknya tanda-tanda infeksi. Nah, kalau seperti itu baiknya sih ke dokter ya, supaya kita bisa mendiagnosis dulu ini tuh kenapa sih, apakah memang lagi kena flu atau virus atau apa gitu, karena kalau itu ada terus kemudian ada sariawan ini, biasanya sariawannya ini akan ngikut gitu. Kalau misalkan virusnya udah kelar, maka sariawannya juga akan self healing sendiri, cuman perlu ditambahin dengan terapi-terapi kita, misalkan bisa juga kita kasih aloe vera gelnya tadi ke area sariawannya untuk semacam apa namanya first therapy, ataupun kita bersihin rongga mulut kita, kita kumur juga gitu, itu boleh. Tapi pada dasarnya sih kita cek dulu nih keadaan tubuh kita tuh sakit apa gitu. Oke, berarti emang sariawan tuh emang banyak jenisnya ya, Dok ya? Hmm, Oke. hmm. Berarti emang harus kita tuh kalau mau ngobatin sariawan harus tahu dulu itu jenisnya sariawannya apa, baru kita bisa tahu eh, cara penyembuhannya gitu ya, Dok ya. Oke. Betul, betul. Ini Tapi boleh, Dok? ya gimana gimana. Intinya sih kalau sariawan itu ya kita tahu dulu penyebabnya apa. Tapi kalau ngerasa badan kita tuh nggak kenapa-kenapa gitu ya, kita ngerasa kayaknya nggak ada gejala-gejala pusing, gejala-gejala demam gitu ya sebelumnya. Terus kemudian memang di anggota keluarga kita tuh banyak yang tiba-tiba sariawan, ya paling coba minum vitamin aja sih biasanya, vitamin B12 dan asam folat biasanya. B2, B12, vitamin B12 dan asam folat ya. Oke, oke, oke. Nah, tadi udah bicara tentang sariawan. Nah, Sobat RS Uki yang ingin bertanya lagi boleh bisa langsung tulis di komentar aja di kolom komentar atau di kolom Q&A bisa ya langsung ditulis aja apa pertanyaannya. Nah, ini ada suara Karin kurang kencang. Suara saya terdengar nggak, Dok? Ada ya, suara saya terdengar jelas nggak, Dok ya? Oh, aku aja dengar. Oh iya, iya. Oke. Nah, Kirain itu kedok siapa? ke Sorry, Dokter sorry. Stefani dong. Iya. Aduh. Oh, oke. Ini masih bicara tentang kesehatan gigi dan mulut nih, Dok. Nah, biasanya nih eh, ada istilah abis sikat gigi itu harus floss. Apa ya, yang pakai benang itu, Dok. Oh Itu, ya. itu eh, sebetulnya itu bagus nggak sih, Dok, kalau kita floss tiap hari atau harus seminggu 2 kali? Itu gimana ya, Dok ya? Soalnya saya juga Nah, masih nggak ngerti tuh. masih bingung ya. Nah, sebetulnya kalau flossing itu tergantung dari keadaan giginya, keadaan setiap pasien ya. Contohnya kalau misalkan kalau misalkan kita itu nggak ada, istilahnya nggak ada prostetik gitu ya, nggak ada gigi palsunya misalkan ya, atau nggak ada bridge, nggak ada crown.
ataupun sebetulnya boleh-boleh aja sih dari semua semua pasien. Maksud saya tuh tadi sorry sorry bukan gak ada bridge, gak ada crown, gak ada prostetik, tapi lebih kayak ke ini nih apa sih orto ya, pasien-pasien orto tuh kan agak susah. Jadi itu Mm-mm. kalau flossing ya mereka pasti susah gitu. Tapi pada dasarnya flossing itu sangat-sangat disarankan gitu ya untuk semua Oh, pasien gitu karena dengan flossing kita tuh bisa mengangkat plak-plak yang betul-betul nyangkut di antara kedua gigi gitu ya di balik gusi karena biasanya itu nggak keangkat sampai dalam dengan sikat gigi aja gitu. Contohnya tuh misalkan kayak seperti ini ya. mm-mm. Ini tuh kan ada sela-sela nih di sini ya kan. Dan ini Mm-mm. misalkan anggap aja ini adalah gigi gitu ya. Kalau misalkan kita sikat gigi, misalkan ya dengan tadi tekniknya tadi dari bawah ke atas, dari gusi ke atas, maka mungkin kita bisa mengeliminasi si plaknya itu yang kelihatan aja gitu, yang di atas gusi gitu ya, supra gigi. Tapi kalau dia ternyata plaknya itu nyangkut nih masuk, jadi tuh di gigi kita, ini kan ada gusi nih ceritanya. Di dalam gusi ini dia ada kayak semacam kantung gitu di antara struktur gigi dan gusi gitu. Nah, biasanya plak-plaknya itu nyangkut di situ gitu kalau kita sikat giginya atau pemeliharaan kesehatan gigi mulutnya kurang benar. Nah, flossing bisa jadi salah satu alternatif karena kalau kita floss kita masukin benangnya ke sini terus kemudian kita angkat gitu, maka plaknya itu yang di dalam sulcus gusinya, dalam kantung gusinya itu akan naik gitu. Jadi itu akan meminimalisir plak-plak itu nempel dan yang biasanya kejadian adalah plak-plak itu akan mengeras gitu ya, nempel terus di daerah area akar gigi di sini ketutupan sama gusi dan bisa menjadi karang gigi yang banyak. Nah, itu kalau dia udah nempel keras jadi karang gigi. Jadi awal itu kan plak-plak itu kan sisa-sisa makanan yang apa namanya berkumpul gitu terus kemudian akhirnya dia menyatu dengan air liur kita, saliva, terus kemudian dia Mm. di akhirnya itu ada bakteri-bakteri patogennya kita gitu ya. Terus kemudian dia nempel dan akhirnya memberikan toksin gitu ke rongga mulut kita. Tapi plak ini itu pasti ada dan kita itu bisa mengeliminasi si plak ini sehari-hari dengan kita sikat gigi, flossing tadi gitu. Mm-mm. Tapi kalau plak ini tadi dibiarin aja, terus habis itu kita sikat giginya nggak maksimal, terus kemudian di area bawah-bawah gusi tadi yang pasti itu kita nggak pernah flossing misalkan, plak itu akan mengeras gitu, menjadi karang gigi, menjadi sebuah struktur kristal uh, atau karang gigi. Nah, kalau dia udah jadi karang gigi, dia akan nempel terus nih di bawah bawah apa namanya bawah gusi ini, di area akar gigi ini ataupun di seluruh nih di deket-deket sini nih, di deket-deket leher gini, cervix mahkota Oh, ini iya, iya, iya. gitu. Nah, itu yang biasanya kalau kita ngelihat kok di deket gusi itu ada putih-putih sih gitu ya. Kalau misalnya orang ngaca gitu ya. Nah, itu adalah Mm-mm. karang. Nah, karang itu nggak bisa dieliminasi dengan sikat gigi biasa gitu ataupun flossing. Jadi itu harus ke dokter gigi dan dilakukan scaling. Dan itu kalau misalkan Oh. dibiarkan, karang itu dia akan terus nempel di situ dan uh, kumpulan bakteri patogen itu ngeluarin racun hingga akhirnya gusi yang menyelimutinya itu pun akan apa namanya akan menjadi radang gitu. Jadi orang yang biasanya tuh ada putih-putih tuh deket sininya, terus kemudian karang itu kalau sikat gigi berdarah, contohnya seperti itu. Oh. Ataupun gusinya tuh kena apa tuh jadi sensitif kok berdarah ya gusinya kenapa ya gitu. Nah itu Mm-mm. bisa jadi salah satu apa namanya gejala dari adanya karang gigi tadi. Jadi untuk flossing tuh sangat disarankan sih. Mungkin memang Iya. idealnya itu adalah malam gitu ya sebelum kita tidur itu kita setelah sikat gigi kita Mm. floss gitu. Tapi untuk Mm. pasien-pasien yang memang agak susah, misalkan kayak pasien-pasien orto gitu ya, ataupun pasien-pasien yang punya prostetik tadi ya, misalkan punya bridge atau punya gigi palsu atau punya veneer. Nah itu memang harus hati-hati karena takutnya kan nanti malah copot ya gitu. Oh, oh gitu. Iya berarti emang kalau floss emang dianjurkan ya kak ya setiap malam sebelum tidur berarti ya kak ya. Oke, dan juga kalau floss itu nggak boleh kenceng-kenceng juga kali ya kak ya. Kayak Iya, emang apa harus ada kecepatannya gimana atau ada tips-tips ngefloss yang baik gitu kak?
Sebenarnya kan kalau floss tuh kan ada macam-macam tipenya, ada yang pakai Mm-mm. gagang, ada juga yang Hmm. yang benang biasa ya. Kalau pakai Mm-mm. gagang itu biasanya kalau yang gagang terus habis itu dia kayak gini bentukannya, terus ada flossnya itu biasanya untuk gigi depan, gigi anterior. Oh Tapi kalau gitu. tapi kalau kayak di luar-luar tuh ada yang memang flossing khusus untuk gigi belakang, cuman di Indonesia kayaknya nggak ada ya. Nah, tapi kalau khusus misalkan pakai benang gitu, biasanya kita masukin ke sini sela-sela. Mm-mm. Terus ya bisa ditarik ditarik pelan-pelan sih jangan sampai melukai gusinya Mm-mm. aja intinya sih Iya. gitu. Ya, oke, oke. Berarti emang floss itu memang diajarkan dan kita juga harus hati-hati juga ya nge-flossnya ya kayak nggak usah sampai bersemangat sekali gitu ya flossnya. Oke, ini Sobat Uki, Sobat RSU Uki, ini ada pertanyaan. Oh, tapi udah nggak ada pertanyaan lagi ya, Sobat. Nah, juga ini waktu udah menunjukkan jam 9.57. Nah, karena udah nggak ada pertanyaan lagi, kita mungkin pamit undur diri ya dok ya, karena mungkin dokter ada eh, schedule lain. Nah dan oke, kita penutupan nih dok ya. Berarti terima kasih dokter waktunya udah Siap. menjadi narasumber di Marhalet Series kali ini ya di pagi hari ini. Terima kasih dokter dan Terima juga kasih juga Karin dan sobat mm, Oki hebat lainnya. Semoga bermanfaat dan bisa jadi wadah informasi yang baru ya untuk kesehatan gigi dan mulut. betul sekali. Berarti terima kasih Sobat RSUKI yang telah bergabung. Semoga diskusi pada pagi hari ini tentang kesehatan gigi banyak bermanfaat bagi kita semua. Dan akhir kata kami pamit undur diri. Jangan lupa ya follow IG RSUKI @RSUKI dan juga kunjungi website kami di www.rumahsakitumumuki.com. Di situ Sobat RSUKI bisa mencari tahu tentang informasi seputar pelayanan kesehatan di RSUKI dan juga jadwal dokter. Oke, akhir kata, maaf kalau ada kesalahan-kesalahan kata, dokter juga maaf kalau ada kesalahan kata. Um, Terima kasih Sobat RSUKI, happy weekend all, dadah! Thank you.